Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih akan melanjutkan bab tentang asnafuz zakat, tentang golongan-golongan yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Ya. Kita lanjutkan. Golongan tersebut dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung disebutkan namanya dari di Quran. Di surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60, Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi Allah langsung yang menyebutkan golongannya. Tetapi di dalam ayat ini tidak dijelaskan definisinya, pengertiannya. 8 golongan. Golongannya disebutin, tapi pengertian fakir, miskin, mu'allaf, gharib enggak. Jadi wajib percaya, sebab ini Allah langsung menyebut. Artinya mustahikul zakat atau orang yang berhak menerima zakat fitrah itu terbagi menjadi 8. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat fitrah atau sedekah wajib, lil fuqara'i, pertama diberikan lil fuqara kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan yang kedua orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan yang ketiga itu orang yang mengatur zakat atau amil zakat atau panitia zakat. Nah, nomor wal muallafati qulubuhum, dan yang keempat muallaf qulubuhum. Yang nomor 1, 2, dan 3 sudah saya jelaskan. Ya, fakir sudah, dia termasuk mustahik zakat. Miskin juga sudah saya jelaskan, dia juga mustahik zakat. Wal amilina 'alaiha, dan amil atau panitia zakat juga saya sudah jelaskan. Yang keempat wal muallafati qulubuhum, kata Allah yang keempat adalah muallaf. Nah, muallaf ini kemarin sudah saya jelaskan baru separuh, belum selesai. Belum selesai. Kita masih membahas yang nomor 4, muallaf. Muallaf kemarin saya secara singkat menjelaskan muallaf di dalam bab zakat itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam itu diberikan zakat. Nah, disebut dengan muallaf. Orang Islam pun secara umum, kita termasuk saya juga disebut muallaf. Tapi bukan muallaf di dalam bab zakat. Ya, bukan muallaf dalam bab zakat. Sebab bukan muallaf dalam bab zakat, maka kita nggak boleh diberikan zakat kecuali kita mempunyai status yang 8 itu, apa fakir, apa miskin, apa amil, maka boleh. Ini penjelasannya kemarin. Kita disebut muallaf itu karena dari arti muallafnya. Muallaf itu artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya, gitu kan? Muallaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Orang kafir masuk Islam disebut muallaf sebab hatinya dilembutkan oleh Allah. Dia menyembah yang tadinya tidak menyembah Allah menjadi menyembah Allah. Kita pun disuruh oleh Allah agar menjadi muallaf, tapi muallafnya bukan masuk Islam karena kita sudah Islam. Muallafnya apa? Muallaf itu artinya apa tadi? Orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, itu muallaf. Nah, kita yang kedua disuruh muallaf. Nah,
Cuma mu'alaf kita mintanya bagaimana? Bukan disuruh masuk Islam sebab sudah Islam, tapi kita minta kepada Allah mu'alaf agar dilembutkan hati kita mau menerima kebenaran, dilembutkan hati kita mau melangkahkan kaki ke musola, sholat, ngaji. Minta kepada Allah agar dilembutkan hati kita mau ngedengerin perintah-perintah Allah. Kan hatinya keras, makanya orang hatinya keras kagak mau itu tadi. Minta dilembutin sama Allah keras ya. Makanya ada doa yang kemarin saya bahas itu, Allahumma alif qulubana wa qulubal muslimin. Ya Rabb, alif qulubana, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati orang-orang muslim. Nah, lembut di sini alif ini artinya kan mu'alaf. Mu'alaf itu kan orang mu'alaf itu kan isim maf'ul. Mu'allafun, orang yang dilembutkan. Kalau mu'allifun isim fa'il, or zat yang melembutkan. Kalau ditasrif gini, kalau belajar ilmu sorof, ngikutin wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan wa maf'alan fawa fa'allafa yu'allifu ta'lifan ta'lifatan ti'lafan mu'allafan fahuwa mu'allifun wa dhaka mu'allafun. Itu kan kalau belajar sorof ya perlu belajar, tapi kita udah sibuk ya, kayaknya nggak mungkin belajar itu. Yang penting yang wajib-wajibnya saja. Nah, makanya minta sama Allah tuh dilembutin hatinya terima kebenaran, jangan diikutin, jangan taubatin, ngapain? Mintanya sama Allah. Mintanya dari mana? Nyarinya biar dilembutin, bukan sebatas minta, tapi nyari. Di mana nyarinya? Bisa nyarinya di pengajian, ngedengerin ilmu-ilmu Allah, biar lembut hatinya nerima kebenaran. Kalau di pengajian kagak ketemu, kagak lembut juga ini hati. Banyakin baca Quran. Kali lebah baca Quran hati kita bisa lembut. Kalau baca Quran kagak lembut juga itu hati. Ingat, lembut di sini nggak mau terima kebenaran. Banyakin baca sholawat. Kali di situ dengan sebab sholawat kita mau terima kebenaran. Di sholawatan juga kagak bisa. Banyakin sholat sunnah. Di sholat sunnah juga kagak dapat. Banyakin puasa sunnah. Kalau nggak dapat juga, ya Rob, ngaji bukan cinta malah benci. Banyakin zikir malah tambah benci juga. Banyakin sholawat juga sama. Nggak lembut-lembut tuh hati. Terakhir dah. Di mana tuh? Minta sama Allah. Taubat sama Allah, ya Allah, lembutkanlah hatiku dalam menerima kebenaran. Ya Allah, lembutkanlah hatiku dalam menerima firman-firman-Mu. Dosa apa? Paham ya? Minta. Jelas kira-kira? Terus minta biar dilembutin. Hati keras itu bukan masalah muda dan tua. Muda yang bocah muda mah hatinya masih keras. Yang tua banyak yang merugul. Malah mungkin banyakkan yang tua kali. Dalilnya kalau yang tua mah bukan yang tua sini, tua di sono. Kalau di sini mah tahu deh. Di sono. Ya, disuruh ngaji bisa baik jawabnya. Ulah tong, dulu gua lagi muda, rajin ke musolanya, rajin ke masjidnya, ya kan? Karena udah tua kudunya kalau mudanya rajin, tuanya makin rajin. Lah ini mah mudanya rajin, masa udah tuanya berhenti? Orang haji, bang, ya, tapi bisa baik yang sonol bukan sini. Tapi bisa baik jawabnya. Lah mah, ayo Pak, kalau sekarang mah ke masjid. Kapan mudanya rajin? Bisa baik jawabnya. Lagi muda mah gua ke masjid main-main. Kagak serius, namanya kayak masih muda. Sekarang gua udah tua, sekali ke masjid serius. Lah jawab lagi sama kita, ya udah dah Pak, kalau emang lagi kecil main-main ke musola, kadang yang udah tua kan nggak ke musola, ayo Pak main ke musola, main ngapa? Main kesini ngedengerin haji, lah orang main bisa. Paham kira-kira? Masya Allah. Dianggapnya agama itu kenangan.
Kenangan saya dulu masih muda, rajin ke masjid, udah tua kagak rajin. Lah agama kenangan, emang memorian. Kalau memori mah kayak di Facebook ada kenangannya. Kenangan 1 tahun yang lalu di Facebook tuh ya, disebar. Kalau ngaji ibadah mah bukan kenangan, ibadah mah tujuan. Paham? Ibadah itu tujuannya kemana? Ke akhirat, mati. Lah emang kemana kita? Emang kita bakal mati ke akhirat. Di akhirat itu yang ditanya amal ibadah. Berarti agama tujuan kita, bukan kenangan. Ini agama disebut kenangan. Dulu mau gua. Lah emang kalau sekarang apa? Paham? Apalagi bocah-bocah TikTok sekarang mah itu. Bukan bocah sini, bukan. Ya. Udah keluar aja main hadroh, ngaji. Karena kerja, karena udah kawin berhenti. Lah kan ngaji sampai mati, bukan sampai kawin. Ya. Ada kenangan 2 tahun yang lalu selesai ngaji, dikirim. Dibikin lagi statusnya, kangen kapan seperti ini lagi. Astagfirullahalazim. Lah jangan nanya kapan seperti ini sekarang. Emang doanya di Facebook baik. Udah begitu dibikin status lagi. Dibikin itu, saya ngebaca status di WA, di Facebook ada status begini. Itu kalau saya baca itu ada gelitnya juga. Ya tapi bener statusnya mah, kalau bukan status doang. Bikin status di WA, di Facebook. Ya Allah, pengen banget kecanduan ngaji sama ibadah. Astaga, luar biasa. Pengen kecanduan ngaji sama ibadah. Dibikin di status doang, ngaji kagak, sembahyang kagak. Lalu bagaimana kecanduannya? Maaf banget, maaf. Terserah dah, mau dianggap sombong ya, terserah. Kagak dianggap sombong ya, terserah. Tapi tujuan saya tidak sombong, untuk menjelaskan kebenaran. Tujuan saya untuk menjelaskan kebenaran. Tapi kalau Bapak anggapnya sombong ya monggo, hak Bapak. Tapi tujuan saya bukan sombong. Ini kalau kita bikin status pengen banget kecanduan ngaji, kecanduan sholat, tapi ngaji kagak, sholat kagak bakal kecanduan. Maaf nih, keluarga saya santri semua Pak. Saya hidup di keluarga santri, saya ngaji di pondok pesantren, belum kecanduan saya sama ngaji, belum. Sampai sekarang ya, belum saya kecanduan sama ibadah. Tuh saya yang hidup di keluarga santri, di lingkungan santri, belum kecanduan saya. Lu ngaji cuma seminggu, ya Allah, cuma seminggu sekali. Keluarga santri bukan, pondok kagak. Paham, Bur? Lah kita yang dari kecil hidup sama bapak kong kita kayak gitu belum, tetep kita diomelin baik. Ya saya diomelin suruh sembahyang, diomelin suruh ngaji, padahal mah tiap hari ngelihatnya masih diomelin baik. Kedengeran? Ya terserah tuh. Saya ngomong begitu mau dianggap sombong ya sombong, tapi tujuannya tidak sombong. Artinya itu perlu doa, perlu usaha itu datang. Nih ngomongnya yang keluarganya bukan santri kagak modal udah, ini mantap banget dah, mantap dah. Paham ya Bu ya? Jelas Bu? Kenangan saya Bu sama bapak saya ngaji itu sampai ada bekasnya tuh. Ngaji saking bodohnya saya. Kan ngaji mah dulu pakai mangsi, tahu mangsi nggak? Yang dicolok itu buat nyoret kitab. Orang saya kebangetan bodoh, kagak bisa sampai ditusuk pakai mangsi, sampai ngocor darah saya. Saking kagak bisanya ngaji itu. Sama abah saya dewek. Masya Allah. Nah kita mah disinggung dikit, padahal bukan disinggung, dibenerin sama guru. Kesinggung, kagak ngaji lagi. Lo juru baik lo kesinggung sama gua. Saudara gua bukan apa gua bukan. Tanggung jawab lu di akhirat. Paham kira-kira? Dikirain rugi kali gua, kagak. Paham? Karena agama yang buat bukan saya, Allah. Paham? Kudu sadar. Ini musola rumah siapa? Masjid rumah siapa? Saya tanya, masjid rumah siapa? Musola? Setuju itu? Setuju? Masjid rumah Allah, musola rumah Allah. Sebab masjid itu rumah Allah, maka atur dengan aturan Allah. Kan rumah Allah, atur dengan aturan. Dari mana kita tahu aturan Allah bukan dari Allah? Lah bagaimana nanyanya sama Allah?
Nanya sama orang yang membawa agama itu. Kalau hidup di zaman Nabi, aturan Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup di zaman sahabat, aturan Allah disampaikan dengan sahabat. Kita bukan hidup di zaman Nabi, bukan hidup di zaman sahabat. Kita hidup di zaman pewarisnya, hidup di zaman kiai, betul nggak? Hidup di zaman ustadz. Berarti aturan Allah itu keluar dari mulut kiai, dari ustadz. Karena beginilah logiknya. Ada orang sini yang bisa nanya langsung sama Allah? Kalau bilang bisa, bagaimana caranya saya mau tahu? Ada nggak? Kali naik ke genteng, musola masjid, Allah bagaimana ini hukumnya? Ada nggak? Nggak ada. Nanya dari lisannya. Tergantung kita hidup di zaman siapa. Kalau di zaman Nabi, nanya sama Nabi. Kalau hidup di zaman sahabat, tanya sahabat. Kita hidup di zaman pewarisnya, ustadznya, kiainya. Bang, dari situ kan katanya rumah Allah. Ini rumah Allah, ayo kita ibadah. Ngomong kayak orang iya, tapi aturan pada salah semua. Kalau memang yakin ini masjid rumah Allah, maka aturlah dengan aturan Allah. Aturan Allah dalam bab zakat, aturan Allah dalam bab hibah, aturan Allah dalam bab wakaf, aturan Allah bagaimana barang-barang masjid. Itu kan diatur oleh Allah di mana? Di Quran, di hadis. Ingat, itu tanggung jawabnya bukan cuma di dunia, di akhirat kalau salah dituntut ente. Paham? Mendingan dikasih tahu di sini. Kalau di akhirat mah biar sadar deh, udah ketutup pintu taubat. Kalau di sini mah kan enak, masih ada pintu taubat. Jelas kira-kira? Ya mah kitabnya begitu ya, saya bilang begitu. Ya, inilah. Jadi mas, kecuali kalau rumah kita Bu, kita bertamu nih, saya mau nanya, kita bertamu ke rumah teman. Tahu rumah teman tanahnya 150 meter, kamarnya cuma 2, kan mestinya bisa 4 ya. Kamarnya cuma 2, WC-nya 1. Kita bertamu ke rumahnya. Pas kita bertamu ke rumahnya, kita ngatur, Bang, ini rumah gede, tanah luas nih 150 meter. Mestinya kamarnya jangan 2, 3 atau 4. Di sini yang bagus, di sini yang bagus. Ini WC-nya jangan di sini Bang, kudu di sini. Garasinya mesti di sini. Kira-kira yang punya rumah marah kagak itu? Marah apa kagak? Lah marah. Lah rumah gua lagi diatur-atur. Terserah gua bagaimana gitu. Lah rumah gua, betul nggak? Nah masjid itu rumah Allah, maka atur dengan aturan Allah. Kedengaran? Kalau mau ngatur rumah kita dewek tuh, mau gentengnya ada di atas ke, mau gentengnya di bawah ke, terserah, lah rumah dewek. Tapi bagaimana gentengnya di bawah? Bingung saya ke. Tapi kalau rumah dewek terserah kan ya, kagak ada yang marahin. Mau rumah kagak ada pintunya ke, nah bingung dah. Rumah kagak ada pintunya masuk ke bagaimana itu? Iya, artinya kalau rumah dewek terserah mau diatur bagaimana ke, paham kira-kira? Lah iya, mau kamar mandi, kamar tidur di WC ke terserah bae. Lah rumah dewek, tapi jajan rumah orang ente atur-atur marah. Nah ini masjid, rumah Allah, maka aturnya dengan aturan Allah. Setuju nggak? Iya. Saya ngomong bener apa salah? Bener apa salah saya ngomong? Lah bener, lah salah enggak ngapa-ngapa, tapi pakai ilmu. Nah ini. Jadi mu'alaf tuh. Jadi kita tuh minta sama Allah tuh, temuin tuh. Itu kemarin sudah saya bahas tentang perbedaan mu'alaf dalam hidayah, mu'alaf atau minta dilembutkan hati dalam taubat. Nah, kita ini semua dalam taubat. Minta ya sama Allah ya. Minta sama Allah, ya minta keselamatan. Banyakin Bu, Ibu mah senang selawat ya. Banyakin baca selawat biar lembut hatinya. Bapak ge sama, kan yang disuruh selawatan bukan ibu-ibu doang, bapak-bapak. Baca doa, karena mah enak doa lagi banyak yang dijadikan selawat. Kan resep ibu-ibu mah kalau ada lagunya, betul nggak? Ya, Allah minta selamat, Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika. Ya Allah antas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam. Engkau sang pemberi keselamatan, wa minkas salam, darimu keselamatan, wa ilaikas salam, untukmu keselamatan. Itu kan minta pertolongan kita sama Allah. Dijadiin selawatan, niatnya doa boleh. Apa selawatannya? Ya Rabbal Alamin. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak
تربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Boleh minta daripada nyanyi ya, banyakin ya, kali G di situ lembut hatinya. Nah ini kita lanjut. Maka setelah kita mengetahui tentang mu'allaf, sekarang kita bahas mu'allaf dalam bab zakat. Yang pertama, ternyata mu'allaf wahum al-mu'allafatu qulubuhum. Ini di depan saya kitab namanya kitab At-Taqrirat Asy-Syadidat fil Masailil Mufidat karya Maulana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumer dan diperjelas oleh Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Kaf. Udah enak banget sebutin nama kitabnya, pengarangnya, halaman 424. Silakan dibaca kalau nggak percaya. Bukan kata saya. Ya, kalau kata saya mah jangan percaya, musyrik. Tapi ini kata Habib, kata ulang, katanya cinta sama Habib. Sallu ala Nabi. Pas giliran dibacain karyanya mah orang pada seneng. Bohong cintanya. Ya, cinta sama Habib. Biar dia jelek ge, biar dia badr ge, wajib dicintain karena di tubuhnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Apalagi pinter mah, udah dua-duanya itu. Ada yang masyhur sekarang Habib Jindan ya. Habib Jindan kan Al-Habsyi yang berantem sama pesulap merah di Facebook, tahu kan ya? Ya dia juga Habib bener. Karena saya lihat di Facebooknya diklarifikasi oleh Robi Ta'alawiyah, ya beliau Habib Jindan Al-Habsyi. Tapi wajib, kita wajib memuliakannya. Yang kesalahannya ya dosa, dan bukan kita yang menegur, kalangan mereka yang menegur. Kita siapa? Paham kira-kira? Nah ini al-mu'allafatu qulubuhum. Yang keempat adalah mu'allaf dalam bab zakat, orang yang pertama kali masuk Islam. Wahum adapun mu'allaf qulubuhum arba'atun, terbagi menjadi 4 bagian. Yu'tauna, maka diberikanlah si arba'ah. Yu'tauna, maka diberikanlah 4 golongan ini minaz zakati, dari zakat. 4 mu'allaf terbagi 4. Terbagi menjadi 4. Maka jika mu'allaf mempunyai 4 sifat ini, maka silakan dia termasuk mustahik zakat atau boleh diberikan zakat. Ini. Yang pertama, mu'allaf yang pertama man aslama, yaitu orang aslama yang telah masuk Islam. Berarti orang kafir masuk Islam. Yang pertama man aslama, orang yang telah masuk Islam. Wa niyatu, dan niat masuk Islamnya dha'ifatun, lemah fil islami, di dalam masuk Islam tersebut. Pertama, mu'allaf pertama itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Tetapi dia pertama kali masuk Islam, wa niyatuhu dha'ifah, niatnya lemah. Artinya dia masih punya keraguan tentang agama niatnya lemah. Kenapa dia lemah niatnya? Ya kita mewajari, memaklumi, sebab dia kan pindah keyakinan. Dari keyakinan Tuhan selain Allah yang dia sembah, dia pindah kepada Allah yang akan dia sembah. Wajar. Kita kapan sembahyang, kalau ada yang berbuat aneh sendiri heran. Kalau saya sembahyang maghrib pakai kunut, heran nggak? Jawab. Saya maghrib pakai kunut, heran nggak? Heran kan? Padahal itu bukan masalah keyakinan. Apalagi ini masalah keyakinan. Dia masuk Islam dan niatnya lemah, masih ragu ini bener nggak ya agama. Nah, atau mungkin dia masuk Islam sudah yakin dan kuat keislamannya, namun dia dilemahkan. Nah, bukan lemah, dia dilemahkan, dikucilkan dengan keluarganya. Bapak emaknya kafir, keluarganya kafir, dia sendiri masuk sebab dia sendiri masuk Islam, maka keluarganya mencemoohkannya, meninggalkannya, menghinanya, bahkan mengusirnya. Ini kan dia menjadi Saya mau nanya sama bapak. Bapak kan orang Islam, istri Islam Pak? Islam, anak Islam, semua satu. Anak bapak keluar dari agama Islam, marah nggak Pak? Hah?
Marah kan? Kita comongin terus, mungkin dia kita kucilkan, mungkin dia kita hina, mungkin dia keluar. Pun dalam mereka seperti itu, Pak, karena agama mah keyakinan. Ya, mereka tuh keluarga kita aja. Saya balikin ke keluarga kita. Pasti kita kucilkan, mungkin kita marahin. Ya, dia keluarganya bukan Islam, dia doang masuk Islam, dikucilkan dengan bapaknya, ibunya, keluarganya, maka dia menjadi lemah. Ya, sebab kelemahannya dalam kesendirian. Lemahnya dia dalam kesendirian, maka kita sebagai umat Islam, kebetulan kejadian tersebut katakan di bulan Ramadan pas pembagian zakat. Pas pembagian zakat. Nah, untuk agar dia menjadi kuat keislamannya, maka dia kita rangkul. Bukan sebatas dirangkul saja, karena ada bab zakat, ada zakat. Berikan dia zakat, bahwa buktikan bahwa Islam itu mempunyai ajaran atau memerintahkan agar berbagi dalam kasih sayang, berbagi juga dalam harta. Kan senang, betul apa enggak? Orang kalau dikasih beras senang apa enggak? Senang apa kagak kalau dikasih beras? Senang kan? Nah, dengan sifat itulah, oh ternyata Islam ini berbagi, tidak mengucilkan. Akhirnya dia semakin percaya dengan Islam walaupun dia dikucilkan di keluarganya. Paham kira-kira? Jadi mereka itu, Pak, kalau masuk Islam, Pak, dapat hidayah, betul hidayahnya, kemudian keislamannya betul, keislamannya taatnya betul taat. Perjuangannya lihat, ngadepin keluarganya, mungkin itu bapaknya, mungkin itu ibunya, mungkin itu keluarganya, dia dikucilkan. Lah kita mah bapak kita Islam, mak kita Islam, saudara kita Islam, semua Islam. Lah kagak mau ibu, astagfirullahaladzim saya dah. Cuma kagak ada yang ngehalangin, enggak, bahkan didukung ente ngaji, didukung ente ibadah. Lah kagak mau baik. Keislaman dia mah coba itu. Jelas. Makanya rintangannya luar biasa, pahalanya gede dia. Makanya pantas orang kafir masuk Islam, dosanya diampunin oleh Allah. Rintangannya gede. Bisa diusir sama keluarganya. Nah, kita mah semuanya Islam. Bahkan kalau kita ibadah, anak kita, Bu, saya mau nanya, anak kita kalau ngaji, ibu sama bapak senang apa marah? Jujur, senang apa marah? Didukung apa didukung apa tidak didukung? Tuh, kita mau didukung semuanya. Ya, apalagi bapaknya udah meninggal, udah mati, maknya udah mati. Bakti sama orang tua, banyakin ibadah. Ntar kebagian pahala tuh orang tua yang udah mati. Jangan cuma bikin status doang, durhaka sama orang tua. Bikin kangen sama bapak. Saya nggak punya bapak, sama. Pengen. Ya Allah Gusti, bukan begitu caranya. Emang di dunia kagak pernah ngasih, sama nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih jabatan lagi hidupnya. Atau kalau udah mati ngasih doa, ngasih amal. Ini dunianya kagak, doanya kagak. Naudzubillahi min. Segitu ngomong bakti, salah. Maaf, bukan ngomelin, saya ngajarin. Ya, emang di dunia kan kita kagak pernah ngasih apa-apa kan? Ngeribetin baik, duit kagak apa kagak. Atau kalau udah kagak ada tuh, kalau udah nggak ada, ngasih doa apa? Entenya rajin ibadah. Percaya, Pak, senang orang tua kita percaya sama saya. Karena itu Nabi yang nyampein. Tapi justru kalau kitanya maksiat, nambahin beban dia di akhirat. Nambahin. Paham? Ya. Nah ini. Ya terserah mau dipakai nasihat saya, enggak lah, bapak-bapak ente bukan bapak saya. Yang penting bapak saya mah agak begitu ge. Paham kira-kira? Saya mau nyampein, dilaksanain manfaatnya buat orang tua ente, kagak dilaksanain buruknya buat orang ente, bukan orang tua saya. Ya kan? Cuma saya punya kewajiban nyampein. Katanya bakti. Jelas kira-kira? Kan kalau kagak begini mah kagak paham. Setuju kira-kira? Lo bukan nyinggung, bukan. Disuruh benar. Ya. Nah ini. Man aslama wa niyatu dha'ifatun fil Islam. Lihat. Niatnya lemah, maka berikan zakat. Dengan sebab zakat itu, harta itu bisa menjadikan dia itu kuat. Mau dikasih paling banyak nggak ngapa-ngapa, Pak, orang begitu. Karena kita zakatnya banyak nih. Dia lemah. Niatnya karena ada halangan dari keluarganya. Yang lain mungkin dikasih cuma 2 liter karena zakatnya banyak ya. Dikasih sekarung boleh untuk menguatkan dia keislamannya.
Paham kira-kira? Kenapa? Karena zakat itu kan secara umum materi. Beras itu kan harta kan? Atau ada juga pakai duit kan? Itu harta. Karena secara umum manusia itu kalau dikasih duit, karena manusia secara umum manusia itu lebih berterima kasih jika dikasih duit daripada ilmu. Betul nggak? Kalau dikasih duit mah harta, wih hormat banget. Kalau dikasih ilmu mah pada songong. Yang songong, yang kagak ya enggak gitu kan ya. Ya, tapi secara umum biasanya orang begitu. Nah, sebab itu kan bentuknya harta. Biar harta tapi jalan ibadah. Ya, kali dia, maka dia itu menguatkan dia. Menguatkan dia untuk meyakini keislamannya. Jelas kira-kira? Keislamannya, dhaifah. Tuh niat. Jadi berikan niatnya lemah. Atau mungkin yang ketiga, dia niatnya lemah. Ya wajar, tidak ada yang mengganggu dia. Dia Islam sendiri, orang tuanya, saudaranya tidak memeluk agama Islam, tetapi tidak mencegahnya dengan ucapan yang indah, dengan ucapan yang enak. Ya silakan, kalau kamu mau pindah ke agama, ya masing-masing dah keyakinannya. Tapi tetap kamu wajib menghormati saya walaupun berbeda keyakinan. Nah, ini kan gak ada halangan kan? Bagaimana kalau tidak ada halangan? Meskipun tidak ada halangan, tetap dia pun berhak menerima zakat, artinya boleh diberikan zakat. Kenapa boleh diberikan zakat? Karena kan tidak ada yang mencegah dia. Karena, saya ulangi, kenapa dia tidak ada yang menghalangi, dibebaskan oleh keluarganya, tapi tetap dia dibolehkan menerima zakat? Apa alasannya? Karena iman manusia itu berbeda dengan imannya malaikat. Iman manusia itu berbeda dengan imannya para nabi. Bedanya bagaimana? Kalau iman malaikat itu, Pak, perhatikan jangan sampai terbalik. Kalau imannya para malaikat itu la yazidu wa la yanqusu. Kalau malaikat itu imannya la yazidu wa la yanqus. Iman malaikat itu tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. Enggak bertambah, stabil aja dia. Kenapa iman malaikat itu stabil, tidak bertambah, tidak pasang, tidak surut, tidak bertambah, tidak berkurang? Sebab malaikat maka kagak punya nafsu. Kagak punya nafsu capek, gak punya nafsu lelah, kagak punya nafsu pengen jabatan, pengen duit, pengen makan, nggak ada. Karena malaikat mah gak ada nafsunya. Sama kayak larutan nih. Ini apa? Ini larutan ada nafsunya nggak, Pak? Ini larutan jika saya letakkan di sini selama 3 hari, larutan saya letakkan di sini selama 3 hari dan tidak saya pindahkan dan tidak ada orang yang memindahkan, pindah sendiri nggak? Pindah sendiri nggak? Setuju nggak sendiri. Kedua, 3 hari berdiri begini dia ngeluh capek apa enggak? Ngapa? Kagak ada nafsunya. Nah itu jawabannya. Stabil. Begini mau setahun dia tetap begini. Kagak ada capek, kagak ada orang, kagak ada nafsunya. Makanya malaikat kalau diperintahkan Allah sujud, sujud terus. Ratusan tahun, ribuan tahun. Timbul pertanyaan, apa kagak capek? Ya enggak, udah gak ada nafsu. Paham kira-kira? Disuruh baca la ilaha illallah, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan, sampai kapan? Sampai Allah, kalau Allah belum nyuruh berhenti, kagak berhenti walaupun ribuan tahun. Capek enggak? Enggak capek. Kenapa? Enggak punya nafsu. Paham kira-kira? Ya sama kayak ini kayak udah enggak punya nafsu. Bagaimana kalau enggak punya nafsu? Ada orang kayak Ibnu kalau enggak punya nafsu, siapa? Orang gila. Orang gila kan punya nafsu, Pak. Buktinya kalau lapar mah dia nyari makan. Itu kan nafsu berarti. Nafsu, lapar, pengen makan. Pernah ngedengar cerita nggak malaikat lapar nyari makan? Pernah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ceritanya malaikat dagang lapar. Dia mah kagak ada nafsunya, nggak ada nafsu lapar, nggak ada nafsu kenyang. Kayak begini kayak benda mati. Ya kalau benda mati masanya kebangetan jelek ngomongnya kan. Artinya dia mah kalau disuruh, ngapa kalau disuruh baca subhanallah, subhanallah setahun, 100 tahun, 1000 tahun kagak ngeluh capek? Lah orang kagak ada nafsunya. Lah pantes malaikat mengingat padun kagak demen ge, lah orang kagak ada nafsunya. Nah kalau kita mah banyak nafsunya. Ada nyanyi balonku ada 5 bagaimana? Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Tuh hijau, kuning, kelabu, merah, muda, biru 5. Ini kalau malaikat ada 5 balon tuh, hijau, kuning, kelabu.
Tuh malaikat kalau disuruh ambil balon yang hijau, udah yang kelihatan dia yang hijau doang. Merah kuning kagak kelihatan. Karena nafsunya di situ fokus sesuai perintah. Coba kalau kita hijau kuning kelabu suruh ngambil yang hijau, yang merah diambil, yang hijau diambil, yang kuning diambil. Betul nggak? Kenapa itu? Karena ada nafsunya. Jadi malaikat mah begitu tuh. Jadi orang mu'alaf masuk Islam walaupun tidak ada godaan, tidak ada penghalang dari keluarganya, tetap dia dikasih zakat. Sebab apa? Keimanan manusia berbeda dengan malaikat. Karena malaikat la yazidu wa la yanqus. Ibadah baik dia. Yang kedua, iman para nabi. Jadi malaikat imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Ngapa emang? Kagak punya nafsu. Itu nafsu capek, lemah, lapar, itu nafsu sebetulnya. Dan dia mah kagak ada begitu. Itu namanya nafsu. Yang kedua, iman manusia juga berbeda dengan imannya manusia yang disebut para nabi. Nabi itu semua manusia, tapi beda iman mu'alaf, iman saya, iman anda semua berbeda dengan mana para nabi. Kalau nabi itu imannya yazidu wala yanqus. Ini para nabi, semua nabi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Imannya para nabi itu yazidu wala yanqusu. Imannya selalu bertambah, la yanqus, kagak pernah berkurang. Makanya nabi mah kagak boleh nerima zakat. Ya kan? Ada hadisnya kan? Innama hadis sadaqah, sesungguhnya zakat fitrah ini la tahillu li, tidak halal untukku, enggak boleh untukku. Kan ada hadis itu kan? Kalau mau beri kepada nabi bukan zakat, sedekah, hadiah, infak boleh. Kalau zakat enggak boleh, karena zakat itu kotoran, enggak pantas ngasih. Tapi kalau kiai ustaz boleh, malah termasuk mustahik zakat. Nah, iman para nabi itu selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Nambah terus, nggak pernah kurang. Itu para nabi itu. Kalau malaikat pun kagak nambah kagak kurang. Sebab kenapa iman para nabi ini selalu bertambah, tidak berkurang? Yang ada imannya bertambah, nafsu buruknya berkurang, bertambah imannya berkurang, nafsu buruknya bertambah, nafsu baiknya terus berkurang, nafsu buruknya tuh. Artinya nafsu buruknya tetap ada, tapi sebab imannya kuat kepada Allah nambah. Makanya ada perkataan iman para nabi jika dibandingkan dengan malaikat itu lebih utama nabi. Kenapa nabi itu lebih utama imannya daripada malaikat? Padahal malaikat tidak pernah maksiat, sedikit pun tidak pernah maksiat. Karena kalau disuruh sujud terus, nggak punya nafsu kan? Kalau nabi, para nabi ada nafsu baik, ada nafsu buruk, tapi para nabi imannya lebih kuat. Kenapa? Saya mengumpamakan seperti orang yang balap lari. Yang dua orang balap lari sampai ke finish. Yang satu malaikat dah. Mohon maaf, ini bukan su'ul adab. Maaf, bukan saya tidak punya adab mencontohkan ini, tapi tujuan saya untuk memudahkan paham, untuk menambah keyakinan bahwa para nabi imannya lebih kuat dibanding malaikat. Saya contohkan seperti ini. Ini apa tujuan saya ini? Memudahkan paham ya, biar yakin. Katakan malaikat dengan para nabi disuruh balap lari. Sekali lagi saya bukan su'ul adab, bukan ya. Tapi biar antum paham dan yakin nabi itu paling imannya paling kuat. Disuruh balap lari nih malaikat. Ini model nabi. Ketika lari berdua sampai ke finish bersamaan, bareng. Maka secara hukum nggak ada yang juara satu, nggak ada yang juara dua kan? Orang bareng sampai finishnya. Semuanya juara satu. Tetapi sebelum dia lari masuk ke garis finish, ini ya kalau nabi mah diberikan beban membawa nafsu. Kan manusia masalahnya. Walaupun nabi membawa beban nafsu, lapar, membawa beban punya keluarga. Kan punya keluarga nabi kan? Punya istri, punya anak, iya kan? Punya beban tuh. Ya. Ini nabi larinya membawa membawa beban nafsu. Malaikat nggak punya beban kan? Katakan beban ini
Nafsu ini saya katakan seperti beras. Ini Nabi mah ketika mau lari sambil membawa beras 1 karung, ditaruh di pundaknya. Ini yang malaikat ini kagak bawa apa-apa, bebas, ringan. Ini yang satu mah bawa beras 1 karung, lari ke finish. Tuh, yang bawa beras 1 karung dengan yang tidak membawa beban. Pas sampai finish bareng. Kira-kira menang mana? Menang yang bawa beras apa yang tidak bawa beras? Kan sampai finishnya bareng. Karena bawa beban. Walaupun bersamaan sampai ke finish, tetap yang menang yang membawa beban. Dia mah pantes sampainya bareng orang kagak punya beban, ringan. Tapi kalau sampai bersamaan, dialah yang dibenangkan sebab dia punya beban bawa 1 karung beras. Kenapa Nabi itu imannya bertambah, tidak pernah berkurang? Karena para nabi manusia dan dia mempunyai nafsu. Tetapi dengan keimanan para nabi, dengan mereka makhluk yang dipilih oleh Allah, ini nafsunya makin lama makin kurang. Imannya makin tinggi. Maka Nabi itu lebih mulia keimanannya, lebih kuat keimanannya daripada malaikat, karena malaikat tidak punya beban nafsu. Kedengeran nggak? Jadi Nabi itu imannya lebih kuat, makanya Nabi nggak boleh diberi zakat. Yang ketiga, iman kita, iman saya, iman Bapak. Tadi iman malaikat bagaimana? Tidak berkurang, tidak bertambah. Iman para nabi selalu berkurang, tidak pernah selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Nah, kalau imannya kita, imannya Ibnu Hajar, yazidu wa yanqusu. Nih iman kita nih. Iman kita yazidu wa yanqusu, kadang nambah, kadang kurang. Betul nggak? Kadang nambah, kalau lagi eling ke masjid, ke musola. Kalau kagak ya kagak. Kalau lagi eling sembahyang, kalau enggak ya enggak. Kadang nambah, kadang kurang. Kayaknya banyak kurangnya kali. Iya kan? Nah, kita aja yang Islam imannya kadang kurang, kadang pasang, kadang surut, kadang nambah, kadang kurang. Mungkin banyak kurangnya. Apalagi orang yang pertama kali masuk Islam, dia kan bukan nabi kan? Maka diberikan dia zakat agar menambah keimanannya. Kita yang udah Islam kadang kurang, kadang kagak. Makanya ngaji itu ngecas keimanan. Kedengeran? Beda nggak iman kita sama Nabi? Jadi kenapa alasannya orang mu'allaf, orang pertama kali masuk Islam, tetapi dia tidak ada halangan, tidak ada yang menghalangi keluarganya, namun tetap boleh diberikan zakat sebab dilihat dari keimanannya. Karena iman manusia itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau imannya para nabi yazidu wa la yanqusu, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Kalau imannya para malaikat la yazidu wa la yanqus, tidak pernah bertambah, tidak pernah Paham sampai sini? Itu yang pertama, mu'allaf, orang yang pertama kali masuk Islam. Atau yang kedua, syarifun fi qaumih. Nah, terakhir ya, yang masih pertama nih. Terus bagaimana nih caranya kita biar nambah imannya? Begitu dah. Karena harus paham. Karena orang kalau pengen tahu imannya bertambah tapi caranya nggak tahu, ya nggak bisa. Apa dia kudu punya cara. Betul nggak? Naik motor, ada motor bisa naikin. Tapi ngebawa nggak semua orang bisa, ada caranya. Betul nggak? Makan nanas, ya kan, buahan enak, tapi kalau kagak tahu cara ngebukanya, kulit-kulitnya mau dimakan. Betul, semua ada caranya. Duren enak nggak duren? Duren enak nggak? Tapi kalau kita kagak tahu ngebuka cara membelah duren, yang dimakan apanya? Durinya, yang ada pada bengkak bibir. Betul lah, betul. Nah, bagaimana nih kita biar nambah imannya? Mesti tahu caranya. Ya, biar sobuana gede apa nyengser gitu Pak. Bilang begitu dah saya. Gua bisa apa nyengser. Oh ya Rabbi. Kalau kagak tahu caranya maka kagak bisa. Apa dia pakai cara? Paham kira-kira? Maka caranya
Tadi cari tuh pengajian di Dikir, itu terakhir. Cari Pak ya. Ya kan Bapak yang tahu diri Bapak bukan saya. Saya cuma ngasih jalan. Ya. Tapi ingat Pak, doain saya juga biar saya juga berubah, bisa jadi baik, bisa istiqomah. Ya, saling ngedoain. Lihat, emang ente Ibnu kadang imannya kadang pasang, kadang nambah, kadang kurang. Saya jujur, banyak kurangnya Pak daripada nambahnya mah. Bahkan setiap menit, jam, detik yang saya lalui tidak ada yang bertambah di diri saya itu kecuali dosa. Diri saya ini mah setiap menit, jam, waktu, hari, minggu, bulan yang saya lewati tidak ada yang bertambah untuk diri saya yang paling banyak kecuali dosa. Astagfirullahaladzim. Apa yang lebih yang kita tambahin? Nah, caranya bagaimana? Saya kasih tahu. Caranya adalah Al-Imam Hasan Ibnu Athaillah dipaksa Pak caranya. Jangan ngomong lillahi ta'ala, dipaksa. Kita mah dipaksa lillahi ta'alanya. Al-Imam Hasan Ibnu Athaillah berkata, menjinakkan nafsu, mendidik nafsu buruk menjadi baik. Mendidik nafsu buruk, kagak mau ngaji kan buruk kan? Mendidik nafsu buruk biar menjadi baik itu seperti kita mau menjinakkan hewan buas. Ini pernah saya sampaikan, saya ulang lagi. Nih, menjinakkan nafsu buruk biar menjadi baik itu seperti kita itu Pak mau menjinakkan hewan yang buas, hewan yang liar. Saya contoh kucing aja, kucing garong. Tahu kucing garong? Kucing garong yang liar, bukan yang jinak, yang liar. Itu Pak kucing garong yang liar ya. Kalau kita pegang, dicakar nggak kita Pak? Dicakar, marahnya dia apa baik dengan ucapannya, dengan tindakannya. Ucapannya meong-meong gitu kan, tindakannya nyakarin kita. Betul nggak? Itu kucing garong tuh kalau kita pegang marahnya dengan ucapannya ngeong-ngeong, tindakannya nyakarin. Ngapa? Sebab dia bebas, hewan liar. Nah, menjinakkan nafsu buruk itu seperti hewan Pak. Bagaimana nih caranya kucing garong biar menjadi jinak? Maka pertama paksa diambil, betul nggak? Biar tangan kita dicakar ge pakai topo ge, paksa karena kita resep. Mungkin warnanya bagus, mungkin warnanya kucingnya cakep, paksa, dipaksa dia tetap marah kan? Ngomong, nyakarin, dipaksa sama kita tuh. Udah kita pegang, masukin ke kandang. Dia tadinya bebas. Setelah dimasukin kandang, kita buka, dimasukkan ke kandang. Pertanyaan saya, pas di kandang ngamuk nggak dia? Ngamuk. Dengan apa ngamuknya? Dengan ucapannya, dengan tindakannya. Ucapannya berisik, meong-meong, kagak betah, karena biasa liar. Tindakannya lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke depan, lari ke belakang. Betul-betul. Karena belum jinak. Itu prosesnya. Terus sehari dia masih marah, 2 hari masih marah, seminggu masih marah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun masih marah. Tapi lambat tahun, sebab kita berikan makan, dia kita kurung dengan dipaksa, lama-lama jinak apa enggak? Jinak apa enggak? Jinak itu hewan yang kagak punya pikiran, jinak. Kalau sudah jinak mah Pak, itu kucing garang tuh kita buka ya kan, udah jinak nih, jangankan kita mau kita panggil, kagak dipanggil, lihat majikannya dateng, betul kan? Lihat majikannya tuh dateng, duduk di pangkuannya. Kayak Nabi punya kucing itu kan saking jinaknya Nabi begini tidur di sorbannya, betul nggak? Karena udah jinak. Jadi kalau nggak ada dipanggil majikannya datang. Bahkan kalau majikannya nggak ada, dia rindu, nyariin kan? Rindu tuh. Nafsu itu begitu Pak. Ini nafsu kita, nafsu buruk nih. Nafsu buruk kita itu kalau pengen baik dijinakkan. Bagaimana? Kita kan kalau ngaji lama-lama berontak nafsu Pak. Betul Pak? Berontak nafsu kita. Ya Allah, ngaji lama amat sih ini. Jujur, betul nggak? Kagak ngapa-ngapa Pak, yang penting masih ngaji. Bagian berontak emang manusia kan, bukan malaikat. Manusia imannya berkurang bertambah kan. Saya nggak marah.
Justru kalau bapak ngomong, wah saya mah ngaji 5 jam kayak kagak ada rasa lapar, kagak ada rasa haus, saya marah pak. Lalu malaikat, paham? Kan udah dijelasin tadi. Berontak pak. Nafsu kita tuh ngaji lama, lama amat sih ngaji ya. Ya Allah. Tapi ngaji biar lama, biar hatinya ngegerutuk baik. Ngaji lama tuh, tetap dia ikut ngaji sampai selesai. Besoknya ngaji lagi, ngegerutuk lagi, lama amat ya. Tapi sampai selesai. Besoknya ngaji lagi, ikut lagi, ngegerutuk lagi, tapi sampai selesai ikutnya. Besoknya ngaji lagi, terus pak. Biar sambil ngegerutuk, yang penting jangan diucap. Bagian di hati mah, karena kalau diucap jadi berantem urusannya. Ya kan? Yang penting jangan diucap. Terus biar malas, biar ngegerutuk kelamaan ngaji, biar ngegerutuk ngaji lagi, biar. Sampai kapan? Sampai hilang itu ngegerutuknya. Karena kalau udah lama-lama mah kan udah jadi terbiasa. Akhirnya jadi kebutuhan. Kalau jadi kebutuhan, hilang tuh ngegerutuknya dengan sendirinya karena udah dilatih. Paham? Lah ini mah hilang dia belum berhenti baik ngajinya. Makanya jadi garong baik. Jadi begitu dah ngomongnya saya. Paham? Nah, belum hilang rasa ngegerutunya, udah berhenti. Nah, saya nanya kucing, kita jinakan ngamuk, meong-meongan dan ngamuk. Seminggu masih ngamuk kan? Akhirnya kita sebulan masih ngamuk. Sebulan kita lepas. Entar kalau kita jinekin lagi dari awal lagi, lama lagi. Dapat 3 bulan. Ya kan masih ngeong, ini kucing cakep dia. Gue kasih makan masih marah-marah baik ya, masih ngeong-ngeong terus, dilepas lagi. Besok kita ambil lagi, lama lagi pak prosesnya. Artinya kalau kita pengen ngejinakin nafsu, ngaji terus walaupun ngegerutuk sampai selesai. Besoknya ngaji lagi, ngegerutuk ya biarin. Besoknya ngaji lagi, ngegerutuk biarin. Terus sampai kapan? Sampai hilang. Karena kalau berhenti, ntar mulai dari pertamanya ribet lagi pak. Kedengeran? Siap? Ya, maka jadikanlah nafsumu itu seperti kucing yang telah jinak, bukan jadi kucing garong. Sekarang masih garong soalnya ini. Saya masih garong masih. Ya, paksa ya, bagian. Emang kudu dipaksa. Makanya menjinakkan nafsu buruk seperti menjinakkan hewan buas. Terus kurung. Entar dia nurut dewek. Jangan dilepas aja. Entar kalau dilepas dari awal lagi ribet. Ribet banget kalau dari awal lagi. Paham ya? Paham ya? Ya itulah caranya. Karena kalau nggak tahu caranya ntar nggak ribet kan? Ya saya kasih tahu caranya seperti itu. Paham kira-kira ya? Nah, kalau ada perasaan nggak enak buang itu. Ada apa itu ngomong begitu orang? Sebenarnya mah gue pengen ngaji, nah terus ngapa? Kagak enak, gue udah lama kagak pernah ngaji. Sebenarnya gue pengen ke musola, tapi kagak enak ke musolanya, udah lama nggak pernah ke musola. Buang sifat kagak enak dalam kebaikan, itu godaan setan. Jangan diikutin. Ada kayak kalau kagak enak mah dalam maksiat. Ono pada nongkrong di sono, pada minum-minuman. Yang minum-minuman, mohon maaf teman-teman kita semua. Tapi kita nggak ke sono. Lu ngapa nggak apa? Kita ke sono lah. Pas kita nongkrong ditawarin minuman. Sebab tadinya kita udah berhenti. Kan ada teman kan jadi kagak enak. Akhirnya minum. Tuh, kalau yang begitu mah jangan diikutin. Kalau nggak enak dalam kebaikan, ingat itu bukannya ibadah, itu godaan setan. Paham ya? Jadi nggak enak saya nggak ngaji lah ngaji. Ya kan ya? Jangan. Terus seandainya kalau diikutin mau sampai kapan coba? Kalau diikutin lah, nggak enak. Gue bukan benci, nggak enak. Sebenarnya pengen ngaji tapi malu. Nggak enak sebenarnya pengen musola. Kalau diikutin terus mau sampai kapan? Ya, sampai mati akhirnya. Kagak ngaji pisan. Naudzubillahi min. Nggak ada ustadz yang ngomelin di sini. Mau saya gitu, ustadz dia, ustadz Onjang, orang ngaji diomelin ya. Yang ada kita ngajak, ngerangkul. Nyok, mau tukang mabuk, mau mandor, mau pelacur, silakan mau ngaji mah. Emang boleh pelacur ngaji? Boleh, lah ngaji. Pelacur boleh ngaji nggak? Boleh nggak pelacur ngaji? Boleh. Ya, monggo silakan. Paham kira-kira? Nah, itu cara menjinakkan nafsu. Yang kedua, mu'alaf yang kedua, insya Allah minggu depan saya bahas. Wallahu a'lam bis.
biswab. Silakan yang mau tanya sambil minum saya. Sebelum kita tutup ya, karena udah isya. Sebelum saya tutup, sama-sama saya mohon kepada bapak-bapak semua, mohon dengan memohon barokah dan mukjizat suratul Fatihah, paman saya Bapak Kiai Qasim yang di Buak ya Bang ya, yang di Buak, insyaallah jam 12:30 ini akan berangkat umroh. Semoga dimudahkan dalam ibadah umrohnya dan dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Jasadihi al-Fatihah.